Was sunnatu utawi sunnah ab'ad iku intarokaha lamun ninggal ha ing sunnah ab'ad sapa al musolli wong kang salat la ya'udu mongko ora bali sapa musolli ilaiha maring sunnah ab'ad ba'da talabusi ing dalam sakwuse ngelakoni bil fardi kelawan fardu. Faman mongko utawi sapane wong iku taro kalamun ninggal sapa man ninggal at-tasyahuda ing tasyahud al-awwala kang kawitan masalan kelawan umpamane fadzakara mongko nuli eling sapa man hu ing tasyahud awal indo eling wau ba'da tidali ing dalam sause itidale wong mustawian hale kang jejeg faman taroka la ya'udu mongko ora bali sapa wong ilaihi maring tasyahud awal. Fa in ada mongko lamun bali sapa man ilaihi maring tasyahud awal amidan hale wong kang jarak aliman tur kang ngerti bitahrimihi kelawan den haromakene aud sangka ada yaudu audan bitahrimihi kelawan den haromakene aud batalat mongko batal apa sholatuhu sholate man au nasian ai fa in ada ilaihi nasian au nasian tawa hale kang lali anahu ing setuhune man iku fi sholati ing dalem sholat au jahilan utawa kang bodho fala tabtulu mongko ora batal apa sholatuhu sholate man wayal zamulan wajib hu ing man apa alqiyamu ngadeg inda tadzakkurihi ing dalem nalikane ilinge man inda tadzakurihi ing dalem nalikane ilinge man. Yang kedua, yang ditinggalkan di dalam sholat berupa sunnah ab'ad. Intarakal musolli la'udu ilayya ba'da talabusi bil fardi. Ketika orang yang sholat meninggalkan sunnah ab'ad, maka dia tidak boleh kembali pada sunnah ab'ad tersebut setelah dia melakukan rukun-rukun sholat. Dicontohkan ya. Faman taraka tasyahudul awala, maka contohnya ketika ada orang meninggalkan tasyahud awal, kemudian dia ingat bahwa dia belum atau tidak tasyahud awal ketika dia sudah i'tidal. Jadi ketika sudah posisi berdiri tegak, dia ingat, maka dia tidak boleh kembali kepada tasyahud awal karena dia sudah melakukan rukun sholat berupa berdiri. Ya, berdiri kan termasuk rukun sholat. Jadi tidak boleh dia kembali, karena kalau dia kembali berarti dia meninggalkan fardu yaitu berdiri demi kesunahan yaitu tasyahud awal. Nah, itu tidak boleh. Sehingga kalau dia sudah posisi berdiri kok kembali dengan sengaja dan dia tahu bahwa itu hukumnya haram, maka ini bisa membatalkan sholat. Atau kalau dia kembali karena lupa bahwa dia sholat, atau dia tidak tahu hukumnya, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau dia sadar, dia ingat, maka dia wajib kembali kepada posisi
posisi berdiri, ya, jadi tidak boleh dilanjutkan. Bon, dalam meninggalkan sunnah abad itu kondisinya ada dua. Yang pertama, sengaja tidak melakukannya. Yang kedua, karena lupa. Jadi kita contohkan tadi, ada orang itu memang sengaja tidak tahiyat awal. Maka kalau dia ada unsur kesengajaan, maka secara mutlak tidak boleh kembali. Artinya kalau dia kok kembali padahal dia sudah sengaja meninggalkan, maka bisa membatalkan sholat secara mutlak. Artinya secara mutlak, baik kembalinya sebelum dia melakukan rukun atau sesudah melakukan rukun. Niku yang pertama. Yang kedua, kalau tidak melakukan tahiyat awal karena lupa, maka hukumnya jika dia ingat setelah melakukan rukun sholat, sama hukumnya tidak boleh kembali. Kalau ingatnya kok sebelum melakukan rukun sholat, maka dia boleh kembali. Misal, jadi ini butuh dipraktek nih memang. Ada orang sholat maghrib, ketika dapat 2 rakaat, dia lupa tidak tahiyat awal. Nah, pertanyaannya, bolehkah dia kembali untuk tahiyat awal? Maka ditafsir, kalau dia ingatnya sudah dalam posisi berdiri, maka dia tidak boleh kembali. Kalau dia kembali malah sholatnya batal. Tapi kalau dia ingatnya sebelum posisi berdiri, yang cukup dipakai membaca Fatihah, maka dia boleh kembali. Yeah. Atau kita contohkan yang lain, meninggalkan kunut. Kalau orang itu meninggalkan kunut dengan sengaja, maka mutlak tidak boleh kembali, baik sudah sampai pada rukun selanjutnya atau belum. Kalau dia meninggalkan kunut karena lupa, nah itu ditafsir. Kalau ingatnya setelah sujud, berarti dia tidak boleh kembali. Setelah sujud itu maksudnya setelah ke-7 anggota sujud semuanya sudah menempel dan sudah ditekan dan pantatnya sudah lebih tinggi daripada kepalanya atau tangkis istilahnya. Tapi kalau sebelum itu dia sudah ingat, jadi baru turun, mungkin baru telapak tangannya yang menempel, tapi dahinya belum menempel, dia ingat bahwa dia belum kunut, maka dia boleh kembali berdiri untuk kunut. Jadi sebelum dia sujud sempurna, maka dia boleh kembali untuk kunut. Tapi kalau sudah sujud, minimal sujud yang sah, maka dia tidak boleh kembali. Kalau kembali nanti malah membatalkan sholat. Bon, itu kalau sholat sendirian atau sebagai imam. Lah saniki kalau posisinya makmum, wa ingkana lan lamun ana sapa wong iku makmuman dadi makmum. Ada mongko bali sapa makmum wujuban kelawan wajib. Limutaba'ati imamihi krana anut imame makmum. Berbeda kalau kasusnya niku imamnya tahiyat awal. Lah ketika imam tahiyat awal, makmum karena tidak sadar, karena lupa langsung berdiri. Padahal imamnya tahiyat awal. Ya, ketika dia sadar, maka makmum
wajib langsung kembali tahiyat awal karena untuk mengikuti tahiyat awalnya si imam. Niki tidak bisa disebut dia meninggalkan rukun berupa berdiri demi kesunahan berupa tahiyat awal. Karena apa? Karena seorang makmum itu wajib mengikuti gerakan imam. Berarti dia meninggalkan kewajiban berupa berdiri untuk melakukan kewajiban yang lain yang lebih penting, yaitu kewajiban mengikuti gerakan imam. Karena dalam istilah jamaah kan nanti ada syarat muwafaqah, ya. Ada syarat seorang makmum itu harus cocok dengan imamnya. Ada yang tarkan wa fi'lan, ada yang fi'lan wa tarkan dan lain sebagainya. Nah, kalau tahiyat awal niku termasuk tarkan la fi'lan. Nah, sebenarnya ngeten. Ketika imam itu tidak tahiyat awal, maka makmum wajib ikut tidak tahiyat awal. Ini bisa membatalkan. Kalau imamnya tidak tahiyat awal, kemudian makmumnya memaksa tahiyat awal, justru niki bisa membatalkan sholatnya si makmum. Nah, kalau si imam niku tahiyat awal, maka makmum boleh ikut tahiyat awal, boleh tidak ikut tahiyat awal. Ini namanya tarkan la fi'lan. Tarkan dalam tahiyat awal, makmum wajib serasi dengan imam ketika imam meninggalkan tahiyat awal, tapi tidak harus serasi dengan imam ketika imam melakukan tahiyat awal. Cuman kalau imamnya tahiyat awal, makmumnya tidak tahiyat awal, ini ada dua kemungkinan. Ada kalanya makmum sengaja tidak tahiyat awal, ada kalanya makmum memang lupa tidak ikut tahiyat awal. Kalau yang sengaja tidak ikut tahiyat awal, maka sunnah bagi makmum untuk kembali tahiyat awal mengikuti tahiyat awalnya imam. Tapi kalau makmumnya karena lupa, maka makmum wajib kembali untuk tahiyat awal karena mengikuti tahiyat awalnya imam. Jadi redaksi Fathul Qorib niki untuk makmum yang tidak ikut tahiyat awalnya imam karena lupa. Jadi kalau karena lupa dia wajib kembali, tapi kalau dia sengaja tidak tahiyat awal, maka sunnah hukumnya kembali, tidak wajib tapi sunnah. Karena tahiyat awal itu termasuk yang harus serasi tarkan la fi'lan. Lakinnahu, tetapi ini wong iku yasjudu, wong to makmum ya. Ini wong niki kembali ke awal tadi. Lakinnahu, tetapi ne musolli iku yasjudu, sujud sapa musolli lisahwi krana arai lali anda saking sunah abad. Fi surati adamil audi, ing dalem bentuk ora anane bali, awil audi utawa bali nasyan hale lali. Jadi ketika ada orang sholat meninggalkan sunnah abad, maka dia tidak boleh kembali setelah dia melakukan rukun. Nah, tidak boleh kembali niku nanti diganti dengan sujud sahwi. Karena sunnah abad adalah kesunahan yang ketika ditinggalkan maka sunnah sujud sahwi. Termasuk sujud sahwi pula ketika dia kembali karena lupa. Kan kalau ingatnya setelah rukun kok sengaja kembali kan membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja maka sholatnya tidak batal, tapi nanti dia sunnah sujud sahwi. Waroda lan ngersakake sinun al musonnifu yai musonnif bisunnati kelawan dawa sunnah guna ing dalam kene-kene panggonan
al ab'ado ing pira-pira sunah ab'ad asitata kang 6. Waya utawi sitah iku at-tasyahudu tasyahud. Al awalu kang awal. Wa qu'uduhu lan lungguhe tasyahud awal. Wal qunutu lan kunut fi subhi ing dalam salat subuh. Wa fi akhiril witri lan ing dalam akhire witir. Finisfi ing dalem separo asani kang kaping pindho mir Ramadan saking wulan Ramadan. Wal qiyamu lan ngadeg lil kunuti krana arae kunut. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahud ing dalem tasyahud al awali kang awal. Wassalatu lan maca sholawat alal ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudi ing dalam tasyahud al akhiri kang akhir. Jadi yang dimaksud musannif dengan lafadz sunnah adalah sunnah-sunnah ab'ad yang ada 6. Itu tahiyat awal, duduk tahiyat awal, kunutnya subuh dan witir akhir Ramadan, berdiri untuk kunut, membaca sholawat Nabi pada tahiyat awal, dan membaca sholawat pada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Jadi sebenarnya nggak hanya 6 ya. Jadi kalau kita hitung niku sunnah ab'ad jumlahnya ada 20. Jadi tidak hanya ada 6. Jadi 6 niku ringkasnya, jadi ringkasnya secara ringkas sunnah ab'ad itu ada 6. Jadi kalau kunut niku kebalikannya tasyahud nggih. Jadi kunut itu wajib muwafaqah fi'lan latarkan. Artinya ketika imamnya itu kunut, maka makmum wajib ikut kunut. Nah, ketika imamnya tidak kunut, maka makmum tetap sunnah kunut. Jadi misal sampean berjamaah dengan imam yang tidak kunut, maka tetap disunnahkan bagi makmum untuk kunut. Nah, kalau nanti dia tidak ikut kunut bersamaan dengan tidak kunutnya imam, maka dia tetap sunnah sujud sahwi. Nah, kunut itu sebenarnya tidak tertentu. Yang penting ada mengandung doa, ada mengandung pujian, niku sudah cukup sebagai kunut. Cuman ya, ketika kita sudah membaca kunut dengan yang kewarid, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, maka disunnahkan menjaga semua huruf-huruf kunut tersebut. Sehingga kalau ada lafadz yang hilang, maka ini juga sunnah sujud sahwi. Misal di tengah-tengah membaca doa kunut Allahumma hdini fiman hadait, lupa satu kalimat atau hilang satu huruf bahkan, maka ini pun juga sunnah sujud sahwi. Nah, kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka berarti menunggu salamnya imam. Ya, misal imamnya memang dia tidak kunut, terus makmumnya ikut tidak kunut, maka kedua-duanya sebenarnya sunnah sujud sahwi. Tapi kalau imamnya tidak sujud sahwi, berarti makmumnya menunggu salamnya imam. Imam salam, baru makmumnya sujud sahwi, terus kemudian salam sendiri. Wal hayatu wallahu alam. Al-Fatihah.